Apakah hybrid working masih relevan dan efektif dipakai perusahaan? Sudah 3 tahun berlalu pasca COVID, metode hybrid working telah menjadi inovasi baru yang banyak diterapkan oleh perusahaan. Nah, mari kita diskusi apakah hybrid working memberikan dampak ke kinerja karyawan. Hybrid working adalah model kerja yang mengkombinasikan antara bekerja di kantor, work from office, dan bekerja dari jarak jauh tanpa perlu datang kantor, work from home, di mana karyawan diberikan kesempatan untuk bekerja di lokasi yang mereka anggap paling produktif, baik itu di rumah masing-masing atau di tempat lain yang memungkinkan mereka fokus. Dari sisi perusahaan, ada beberapa manfaat dengan diadakannya hybrid working, yaitu pertama, mengurangi biaya operasional. Dengan karyawan yang tidak selalu berada di kantor, perusahaan bisa mengurangi biaya sewa tempat, listrik, dan juga perlengkapan kantor. 2. Akses ke SDM yang lebih luas. Biasanya, lokasi menjadi pertimbangan dalam merekrut seseorang. Dengan adanya hybrid working, perusahaan tidak lagi dibatasi lokasi geografis dalam mencari kandidat yang terbaik. Perusahaan bisa merekrut orang-orang berbakat tanpa perlu memikirkan domisilinya. Namun, ada juga beberapa kekurangan dari hybrid working bagi perusahaan. Seperti, pertama, tantangan komunikasi. Tentunya komunikasi yang dilaksanakan secara daring tidak seefektif komunikasi tatap muka. Banyak kemungkinan miskomunikasi yang bisa menimbulkan masalah bagi pekerjaan. Kedua, sulit memonitor karyawan. Karena karyawan melakukan pekerjaan jarak jauh, maka pihak perusahaan tidak bisa memonitor pekerjaan secara langsung. Hanya bisa menanyakannya melalui karyawan saja. Nah, selain dari sisi perusahaan, dari sisi karyawan juga ada beberapa hal yang menjadi manfaat dengan adanya hybrid working, yaitu pertama, work-life balance terjaga. Karyawan yang bekerja secara hybrid memiliki fleksibilitas untuk mengatur jadwal mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional dengan lebih mudah. Misalnya, berkumpul dengan keluarga atau rekan. Kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Hybrid working memberikan keleluasaan bagi karyawan yang merasa kurang sehat untuk tetap bekerja dari rumah, sehingga fisiknya minim digunakan dan memutus kemungkinan jatuh sakit. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Fleksibilitas yang ditawarkan dalam hybrid working membuat karyawan merasa lebih dihargai dan dipercaya oleh perusahaan. Hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi keinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Tetapi bagi karyawan juga ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan hybrid working. Seperti pertama, kurangnya sosialisasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan sosialisasi dengan orang lain. Dengan pelaksanaan hybrid working, maka sosialisasi semakin jarang dilakukan. Kedua, potensi distraksi di rumah. Suasana kerja yang efektif adalah yang tenang sehingga mudah untuk fokus. Tapi jika bekerja di rumah, belum tentu suasananya bisa dibangun sedemikian rupa yang bisa mendistraksi kefokusan Anda terhadap pekerjaan. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan bagi pihak perusahaan maupun karyawan dalam mengikuti tren hybrid working. Ingin melaksanakan hybrid working atau tidak, hal itu kembali lagi kepada manajemen perusahaan. Jika ingin melakukan hybrid working, pastikan pihak perusahaan memiliki persiapan yang matang sehingga pelaksanaan hybrid working tetap sama efektifnya dengan bekerja seperti biasa. Jika Anda ingin lebih tahu mengenai berbagai cara untuk optimalkan strategi HR perusahaan Anda, subscribe akun saya ya.